Selamat bertemu kembali di channel Dr. Honang Sitohang, seri Psychology Industry dengan topik Fairness and Diversities in Workplace atau keadilan dan kebenaran di tempat kerja. Sebelum kita mulai, saudara-saudara sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari channel ini. Latar belakang: setiap organisasi pasti mempekerjakan beragam sumber daya manusia dalam menggerakkan aktivitasnya untuk mencapai sasaran. Sumber daya manusia yang berada dalam organisasi tersebut diikat dengan apa yang disebut dengan regulasi terkait dengan disiplin dalam mematuhi segala aturan yang ditetapkan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut. Artinya, keragaman sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah hal biasa yang berlaku. Keragaman mencakup berbagai persamaan dan perbedaan yang dibawa setiap individu ke tempat kerja, termasuk tetapi tidak terbatas pada asal negara, bahasa, ras, warna kulit, kecacatan etnis, jenis kelamin, usia, agama, orientasi seksual, identitas gender, status sosial ekonomi, status veteran, dan struktur keluarga. Keragaman tempat kerja adalah istilah yang digunakan untuk tempat kerja yang terdiri dari karyawan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Namun, secara keseluruhan, para karyawan yang ada dalam organisasi tersebut masing-masing melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan job masing-masing. Tetapi, arah dan goal dari semua pekerjaan adalah satu, yaitu mencapai visi dan misi organisasi. Ini dapat kita simpulkan bahwa keberagaman sumber daya manusia dalam suatu organisasi bisa berdampak positif, tetapi jika berdampak negatif apabila keberagaman tersebut dapat ditata dan dikelola dengan baik, maka keberagaman itu akan memberikan hal positif. Namun demikian, jika keberagaman tidak dapat ditata kelola sedemikian rupa, maka akan terjadi perpecahan mengakibatkan produktivitas kerja rendah dan juga turnover pegawai akan menjadi tinggi. Fairness di tempat kerja, pengertian keadilan, fairness atau dapat di sini dalam istilah industri dapat kita katakan keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan atau kesamaan, tidak berat sebelah, tidak berpihak kecuali pada kebenaran. Atau keadilan berarti memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang atau pihak yang berhak. Dengan demikian, keadilan bersifat imparsial dan menjadi hak milik seluruh umat manusia tanpa adanya diskriminasi. Untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan bersama, keadilan harus diartikan secara positif sebagai tindakan memberi atau tindakan proaktif, dan tidak diartikan secara negatif sebagai tindakan menuntut hak saja, egosentris. Bila semua manusia memiliki sikap adil yang positif, berarti ada pengorbanan untuk terus memberi kepada orang lain, maka di sana akan ditemukan keadilan dan kesejahteraan bersama. Mari kita lihat yang pertama, upah yang adil. Dewasa ini tidak ada acara lebih penting untuk menjamin hubungan yang adil antara buruh dan majikan dari berbagai masalah imbalan kerja. Ensiklik Laboratory Exercise Paus Yohanes Paulus II dikatakan, dalam hubungan bisnis, khususnya dalam hubungan industrial, permasalahan upah yang adil selalu diperdebatkan. Sulit menemukan kesepakatan yang memuaskan para pihak secara bersama-sama, karena masing-masing pihak mengajukan tuntutan untuk mengamankan kepentingannya. Secara objektif, upah yang adil memiliki beberapa kriteria. Misalnya, upah adil bisa menjamin para pekerja untuk mampu membeli kebutuhan hidup secara layak. Artinya, hidup dengan kecukupan atas dasar kebutuhan dan bukan atas dasar keinginan. Upah pekerja seharusnya bisa menjadi upah keluarga, yang artinya dengan satu gaji kepala keluarga mampu untuk mendirikan keluarga dan menghidupi keluarga secara wajar dan menjamin masa depan keluarga. Namun, di samping memperhatikan kebutuhan pekerja,
upah yang adil tetap satu pertimbangan kondisi perusahaan dan lingkungan masyarakat sekitar. Adalah tidak adil bahwa perusahaan memberi upah yang melimpah kepada pekerja, sementara itu perusahaan tidak bisa mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Adalah tidak adil bahwa perusahaan memberikan upah yang lebih, sementara pendapatan masyarakat sekitar berada dalam kesenjangan yang jauh lebih buruk. Ya, terkait dengan upah yang adil berarti adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja untuk saling memberikan secara sewajarnya sesuai dengan koridor yang berlaku, atau kalau bisa melebihi peraturan yang ada, namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di sekitar. Hubungan kerja yang adil. Dapat dipastikan bahwa yang lebih penting dalam hubungan kerja adalah hubungan yang adil dan bukan hanya upah yang adil. Upah memang menjadi unsur dominan dalam hubungan kerja, namun upah hanyalah salah satu unsur hubungan kerja dan para pihak sering melupakan unsur lain dalam hubungan kerja yang perlu diperhatikan. Kalau dilihat dari dua belah pihak, dari aspek dari kedua pihak, besaran upah tidak bisa menjadi tolok ukur sesuatu keadilan. Nominal upah yang besar dianggap adil bagi pekerja, tetapi jadi beban bagi pengusaha. Sementara nominal upah yang kecil dianggap adil bagi pengusaha, tetapi siksaan bagi pekerja. Dari dua sudut pandang ini tidak ada yang namanya keadilan. Hubungan kerja yang adil tidak hanya fokus pada nominal upah yang banyak, tetapi tetap harus memperhatikan kondisi sosial psikologis. Upah yang besar akan menjadi tidak adil bila mengabaikan kondisi kesehatan karyawan karena kurang istirahat. Pengusaha harus menjamin hak atas istirahat bagi karyawannya dan harus berani membatasi jam kerja karyawan sesuai regulasi yang ada. Faktor jaminan kesejahteraan dan perlindungan untuk mengantisipasi kecelakaan kerja menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kenyamanan dan kesejahteraan pekerja. Penghargaan terhadap tuntutan pribadi pekerja agar bisa menghayati hidupnya secara penuh dan bahagia tetap harus diperhatikan, misalnya pemberian kesempatan atau hak untuk bersama anak, keluarga, atau orang terdekat. Hal terakhir ini lebih diutamakan bagi pekerja wanita. Jati diri sebagian wanita tetap harus diperhatikan meskipun ia bekerja, sehingga pekerja wanita tidak harus dirugikan dengan melepas apa yang khas dan tidak tergantikan sebagai seorang ibu. Sementara itu, hubungan kerja yang adil juga ada pemerhatian pengusaha yang secara langsung selalu dituntut untuk memenuhi segala persyaratan keadilan oleh pekerja. Untuk menjaga keadilan, perlu perlakuan seimbang dari dan untuk kedua belah pihak. Tuntutan kesejahteraan dan upah yang layak harus diimbangi dengan kinerja dan loyalitas pekerja yang sepadan demi kemajuan perusahaan. Upah yang tinggi tanpa dibarengi kinerja dan produktivitas akan merugikan perusahaan dan secara tidak langsung akan merugikan pekerja juga. Bisa ditarik dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan tidak berarti terpenuhinya tuntutan dari para pihak, tetapi lebih pada sikap memberi atau tindakan proaktif dari para pihak demi kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Adil tidaknya hanya menuntut hak, karena itu sangat egois. Tetapi adil bila para pihak rela memberikan apa yang menjadi kewajibannya. Adil itu bukan sikap menuntut, tetapi sikap memberi. Pengusaha memberikan upah dan kesejahteraan lainnya. Pekerja memberikan kinerja dan loyalitas optimalnya atau secara optimal. Memberi berarti membangun keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan kerja. Menuntut atau sebaliknya, menahan hak pekerja akan merusak keadilan hubungan kerja. Kesepakatan dalam hubungan kerja dengan segala rincian hak dan kewajiban para pihak menjadi pagar untuk membangun hubungan kerja yang adil. Penugasan akan lebih maju dan pekerja akan lebih sejahtera bila ada sikap murah hati yang melebihi tuntutan keadilan. Bukan hanya
ada keseimbangan, tetapi ada overlap positif dari para pihak untuk bersama-sama mengembangkan perusahaan yang berdampak pada kesejahteraan para pekerja. Menurut Greenberg dan Baron tahun 2003, keadilan organisasi adalah persepsi individu terhadap keadilan dalam proses pembuatan, keputusan, dan distribusi hasil yang telah diterima oleh individu di tempat kerja. Menurut Robbins dan Jacques, keadilan organisasi adalah keseluruhan persepsi tentang apa yang adil dan tempat kerja, yaitu sejauh mana individu percaya akan hasil yang diterima dan cara individu diperlakukan di dalam perusahaan secara adil, setara, dan sesuai dengan standar moral dan etika yang diharapkan, yang telah ditetapkan untuk menyelidiki berbagai perilaku dan perilaku yang relevan secara organisasional. Menurut pakar lainnya, keadilan organisasi adalah bagaimana karyawan menentukan apakah karyawan diperlakukan secara adil di tempat kerja dan bagaimana penentuan tersebut dapat mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Menurut pakar lainnya, bahwa keadilan organisasi adalah persepsi anggota organisasi tentang kondisi keadilan yang mereka alami atau mereka dapatkan dalam organisasi tersebut. Secara khusus tentang rasa keadilan yang terkait dengan alokasi penghargaan organisasi seperti gaji dan promosi. Menurut pakar lainnya mengatakan bahwa keadilan organisasi adalah sebuah konsep yang menyatakan persepsi karyawan mengenai sejauh mana mereka diperlakukan secara wajar dalam organisasi dan bagaimana persepsi tersebut mempengaruhi hasil organisasi seperti komitmen dan kepuasan kerja. Aspek-aspek keadilan organisasi. Yang pertama, keadilan yang diberikan dengan kewajaran, alokasi sumber daya. Organisasi dapat dikatakan adil oleh karyawan jika memberikan gaji sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan oleh karyawan. Apabila perbandingan antara gaji yang diterima dengan hasil kerja yang dilakukan karyawan dirasa tidak sebanding, maka karyawan akan merasa bahwa tidak terjadi keadilan. Yang kedua, keadilan dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi dapat dikaitkan adil oleh karyawan atau dikatakan adil dan bijaksana oleh karyawan apabila dalam pengambilan keputusan karyawan diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan pandangannya. Selain itu, setelah pengambilan keputusan dilakukan apabila pelaksanaan keputusan tersebut dinilai sama pada setiap karyawan, maka karyawan akan merasa bahwa terjadilah keadilan di organisasi tersebut. Keadilan dalam persepsi kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pribadi. Organisasi dapat dikatakan adil oleh karyawan apabila hubungan antar atasan dengan bawahan baik, seperti mendapatkan perlakuan yang baik dan sewajarnya. Selain itu, kejujuran dan kebenaran informasi yang didapatkan dari atasan juga mempengaruhi persepsi keadilan organisasi dari para karyawannya. Saudara-saudara sekalian, dimaksud keadilan organisasi. Yang pertama, keadilan distributif atau distribusi justice. Keadilan distributif adalah persepsi keadilan hasil dari sejumlah dan pemberian penghargaan yang diterima antar individu atau karyawan. Keadilan distributif mengacu pada persepsi yang dimiliki karyawan terhadap keadilan yang dirasakan dari hasil yang diterima karyawan dari organisasi. Hasil dapat didistribusikan berdasarkan kesejahteraan kebutuhan atau kontribusi dan karyawan dapat menentukan keadilan distributif dengan membandingkan pada orang lain. Prinsip dasar keadilan distributif terletak pada rasio atau perbandingan antara hasil yang diperoleh seseorang dengan hasil yang diperoleh dengan karyawan lain. Keadilan distributif mengacu pada konsep dasar persamaan atau equity. Konsep ini mendasarkan penjabaran keadilan sebagai kesejahteraan imbalan seperti gaji dan insentif lainnya dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Keadilan terjadi apabila karyawan merasa bahwa rasio antara input usaha dan outcome atau imbalan sebanding dengan rasio karyawan lain. Keadilan distributif berkaitan dengan alokasi atau hasil di mana tidak semua karyawan diperlakukan sama dan hasil yang diterima bisa dibeda-bedakan di tempat kerja. Yang keenam dari topik ini adalah indikator-indikator keadilan distributif adalah sebagai berikut.
Satu, persamaan, menunjukkan penilaian mengenai kesetaraan antara usaha yang diberikan dalam pekerjaan dengan imbalan yang diterima. Yang kedua, kelayakan, menunjukkan penilaian mengenai kelayakan imbalan yang diberikan perusahaan berdasarkan penyesuaian pekerjaan. Yang ketiga, kontribusi, menunjukkan penilaian mengenai kesesuaian antara imbalan dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Ya, kinerja, menunjukkan penilaian mengenai kesesuaian antara kinerja yang dihasilkan dengan imbalan yang diterima. Nah, keadilan prosedural atau procedural justice. Keadilan prosedural adalah persepsi keadilan dari proses pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan hasil atau penghargaan yang didistribusikan. Keadilan prosedural mengacu pada persepsi karyawan tentang keadilan di perusahaan terhadap peraturan dan prosedur yang mengatur dalam menjalankan suatu proses. Ketidakberpihakan, kesempatan untuk didengar, dan dasar keputusan merupakan prinsip-prinsip keadilan prosedural. Persepsi keadilan prosedural didasarkan pada pandangan karyawan terhadap kewajaran proses penghargaan dan keputusan hukuman yang dibuat organisasi. Sifatnya penting seperti keharusan membiayai imbalan atau insentif, evaluasi, promosi, dan tindakan disipliner. Persepsi yang baik mengenai keadilan prosedural akan menghasilkan keluaran organisasi yang lebih baik, seperti peningkatan komitmen organisasi, keinginan tetap tinggal dalam organisasi, dan peningkatan kinerja para karyawan. Keadilan prosedural dapat dinilai dengan membandingkan sesuatu proses pengalaman pada keseluruhan aturan-aturan prosedural secara umum. Maka indikator-indikator keadilan prosedural diberikan atau dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keadilan proses menunjukkan penilaian mengenai kesempatan yang diberikan untuk mengungkapkan pandangan selama peraturan ditetapkan. Yang kedua, kendali keputusan menunjukkan penilaian mengenai kesempatan yang diberikan dan diwakili oleh persatuan pegawai untuk ikut mengawasi penerapan peraturan. Yang ketiga, konsistensi menunjukkan penilaian mengenai konsistensi penerapan peraturan. Yang keempat, bebas prasangka menunjukkan penilaian mengenai tidak adanya diskriminasi perlakuan. Yang kelima, akurat informal atau akurasi informasi menunjukkan penilaian mengenai kekuatan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan. Yang keenam, mampu koreksi menunjukkan penilaian mengenai proses banding atau mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang ketujuh, etika dan moral menunjukkan penilaian mengenai norma pedoman profesional dalam penerapan peraturan. Saudara-saudara sekalian, keadilan interaksional atau interaksional justice. Keadilan internasional adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain di tempat kerja. Keadilan interaksional mencakup sebagai tindakan yang terjadi di dalam perusahaan yang menunjukkan kepekaan sosial, seperti supervisor memperlakukan bawahannya dengan normal dan martabat. Keadilan interaksional mencerminkan persepsi karyawan tentang keadilan pada aspek interaksi yang tidak didata dari prosedural. Keadilan interaksional adalah tingkat sampai di manakah seseorang individu diperlakukan dengan martabat, keberhasilan dan rasa hormat bagi organisasi. Hal tersebut menunjukkan bagaimana manajemen memperlakukan karyawan dan termasuk menunjukkan tingkat hormat, kejujuran dan pemahaman dari atasan. Keadilan interaksional yaitu melakukan adil yang diterima karyawan selama proses pengembalian keputusan dan alokasi sumber daya yang mengacu pada kejujuran, kebenaran, kepatuhan, dan penghargaan. Terdapat dua aspek dalam keadilan interaksional, yaitu keadilan informasional
dan keadilan interpersonal. Keadilan informasional adalah persepsi individu tentang keadilan informasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Sedangkan keadilan informasional merupakan keadilan berbagi informasi yang relevan dengan karyawan. Indikator-indikator keadilan informasional adalah sebagai berikut. 1. Kejujuran, ya, menunjukkan penilaian mengenai kejujuran atasan dalam berkomitmen. Pembenaran, menunjukkan penilaian mengenai bagaimana atasan menjelaskan peraturan dan prosedur perusahaan. Masuk akal, menunjukkan penilaian mengenai masuk akal tidaknya penjelasan yang diberikan. Tepat waktu, menunjukkan penilaian mengenai kesiapan atasan untuk berkomunikasi setiap waktu. Spesifik, ya, menunjukkan bahwa atasan menyesuaikan komunikasi terhadap kebutuhan khusus individu. Sedangkan keadilan interpersonal adalah persepsi individu tentang tingkat sampai di mana seorang karyawan diperlakukan dengan penuh martabat, perhatian, dan rasa hormat oleh pihak-pihak yang ada di dalam organisasi tersebut. Indikator-indikator dalam keadilan interpersonal adalah sebagai berikut. Kesopanan, ya, menunjukkan penilaian mengenai kesopanan yang ditunjukkan atasan kepada bawahan. Ya, bermartabat, menunjukkan penilaian mengenai perlakuan atasan yang penuh martabat. Yang ketiga, hormat, menunjukkan penilaian mengenai sikap hormat yang diajukan atasan kepada bawahan. Dan yang keempat, kepantasan kata-kata, menunjukkan penilaian mengenai kepantasan kata-kata, ya, yang digunakan atasan dalam berkomunikasi dengan bawahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan organisasi. Richards 2015 mengatakan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keadilan organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik tugas, ya, sifat dari pelaksanaan tugas karyawan beserta segala konsekuensinya yang harus diterima, kejelasan dari karakteristik tugas dan proses evaluasi yang akan meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan di perusahaan. Yang kedua, tingkat kepercayaan bawahan. Sejauh mana kepercayaan karyawan terhadap atasan atau peran dan kepemimpinannya di dalam perusahaan. Semakin tinggi kepercayaan pada atasan, maka akan meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi di perusahaan. Yang ketujuh, frekuensi manajerial. Sejauh mana peraturan yang terdapat di tempat kerja dapat ditetapkan dengan secara fair dan konsisten serta menghargai karyawan tanpa adanya bias, ya, personal, maka akan semakin meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi di perusahaan. Yang kelima, budaya organisasi, ya. Sedangkan menurut Lambert dan Hagen, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keadilan organisasi, ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan promosi yang adil. Kedua, pengakuan kerja keras. Ketiga, prosedur penilaian kinerja yang adil. Empat, sikap atasan yang adil. Kelima, penilaian kinerja. Dan keenam, penghargaan. Saudara-saudara sekalian, kita masuk di dalam fairness and diversities in workplace. Pengertian. Keragaman tempat kerja adalah istilah yang digunakan untuk tempat kerja yang terdiri dari karyawan dengan karakteristik yang berbeda-beda, seperti jenis kelamin yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, ras, etnis, orientasi seksual, dan lain-lain. Diversity dalam lingkungan kerja, maksudnya perusahaan mempekerjakan berbagai macam individu yang beragam. Diversity di lingkungan kerja bukan hanya saat merekrut saja. Diversity bukan hanya sekedar mempertimbangkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan ras, tetapi melihat lebih banyak lagi tentang bagaimana memperkerjakan lebih banyak organisasi untuk menambah nilai bisnis. Kini para pemimpin bisnis dapat melihat bahwa mendorong, ya, diversity di lingkungan kerja memiliki beberapa manfaat yang nyata bagi suatu perusahaan dan karyawannya. Ya,
Kebanyakan orang memahami definisi kesetaraan dan keragaman secara umum. Namun apa artinya di dalam konteks lingkungan kerja? Diversity dalam lingkungan kerja maksudnya perusahaan mempekerjakan berbagai macam individu yang beragam. Keberagaman seringkali disalahartikan sebagai semata-mata soal multikultural, namun juga berlaku untuk keseragaman gender, ras, etnis, usia, seksualitas, ya, berbahasa, pendidikan, latar belakang, dan sebagainya. Diversity tempat kerja tidak hanya mencakup perekrutan individu yang seragam, yang beragam, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi karyawan ini setara. Pada beberapa tahun terakhir, topik diversity di tempat kerja telah diperluas untuk memastikan bahwa perusahaan meningkatkan partisipasi kinerja dan kompetensi minoritas. Bukan hanya soal perekrutan. Terlebih banyak perusahaan telah mengakui nilai besar yang bisa dihasilkan oleh agar mempekerjakan beragam individu dan kepribadian bagi bisnis mereka. Manfaat diversity di lingkungan kerja. Yang pertama, perspektif baru. Saat perusahaan mempekerjakan orang dari latar belakang kebangsaan dan budaya yang berbeda, hasilnya dapat menghadiri beragam perspektif baru. Hal itu dapat menghasilkan manfaat seperti pemecahan masalah yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas bisnis di masa depan. 2. Kumpulan bakat yang lebih luas. Karyawan tidak hanya mencari pekerjaan yang bisa membayar dengan baik. Mereka mencari ruang di mana mereka dapat tumbuh, merasa diterima, dan tertantang. Itu sebabnya perusahaan yang merangkul keragaman akan menarik lebih banyak kandidat yang mencari tempat kerja yang progresif. Ditemukan hasil studi bahwa penugasan kerja yang beragam termasuk faktor penting saat mengevaluasi perusahaan dan tawar-menawar pekerjaan. Akibatnya, perusahaan lebih cenderung menarik talenta terbaik yang berguna. Di sisi lain, perusahaan yang juga aktif mencari keragaman kandidat, perusahaan tetap hadir selalu selektif tentang siapa yang akan dipekerjakan. Penting untuk perusahaan merangkul keberagaman dalam latar belakang, pemikiran, etnis, dan faktor lainnya sebagai kunci untuk menemukan karyawan yang baik ataupun yang loyal. Menghasilkan inovasi yang beragam. Diversity di lingkungan kerja mengarah pada inovasi. Apabila memiliki kelompok orang yang homogen, kemungkinan besar segala sesuatu seperti pola pikir mereka hingga pengalaman hidup hingga keterampilan memecahkan masalah akan cenderung serupa. Kesamaan terus-menerus tidak mengarah pada solusi kreatif. Jika karyawan heterogen, maka akan menyumbangkan perspektif unik yang bisa mengarah pada inovasi atau terobosan. Saudara-saudara sekalian, kadang pergi keluar kantor untuk rapat dalam menentukan strategi penting karena dapat memecahkan masalah yang telah dihadapi selama berhari-hari. Keadaan dan lingkungan baru diketahui dapat memicu ide-ide segar. Penelitian menemukan bahwa perusahaan yang mendapat nilai bagus pada indikator diversity atau cenderung terbukti lebih inovatif daripada perusahaan yang tidak menetapkan diversity. Karyawan yang lebih baik. Apabila perusahaan menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan melihat representasi dari berbagai budaya, latar belakang, serta pola berpikir, maka karyawan akan cenderung merasa nyaman menjadi diri mereka sendiri. Selain itu, hal ini akan mengarahkan pada karyawan yang lebih bahagia dan lebih produktif. Nah, penelitian telah menemukan bahwa budaya yang kuat dan homogen akan melumpuhkan keragaman kognitif alami karena adanya tekanan untuk menyesuaikan diri. Apabila karyawan tidak merasa dapat menjadi diri mereka sendiri di tempat kerja, mereka cenderung takut ditolak dan tidak menghasilkan pekerjaan terbaik mereka. Peningkatan keuntungan. Sejumlah studi yang pernah melakukan pembuktian bahwa keragaman etnis dan ras dalam manajemen perusahaan memberikan lebih besar keuntungan finansial di atas rata-rata industri.
Studi lain menemukan bahwa peningkatan keragaman tim kepemimpinan akan mengarah pada peningkatan kinerja keuangan. Yang ketiga, tantangan diversity di tempat kerja. Perusahaan di bagian industri mempunyai tenaga kerja yang lebih beragam, tentu mendapat banyak manfaat, tetapi ada juga beberapa hambatan utama yang harus diatasi karena ada banyak tantangan dalam mengelola keragaman dalam lingkungan kerja. Di bawah ini ada tantangan keragaman yang paling umum di lingkungan kerja. 1. Hambatan komunikasi. Mempekerjakan karyawan yang berasal dari beberapa budaya dan latar belakang memiliki manfaat yang fantastis untuk bisnis, namun bisa mengakibatkan hambatan komunikasi atau bahasa dalam tim. Hal ini bisa menyebabkan frustrasi di antara karyawan, bahkan hilangnya produktivitas. B. Persyaratan karyawan. Masalah seperti visa atau persyaratan budaya tertentu bisa menjadi hal penting bagi perusahaan. Mempekerjakan karyawan dari berbagai negara bisa jadi rumit. Apabila jika perusahaan tergolong perusahaan baru, ada tantangan seperti logistik, akomodasi yang menjadi biaya bisnis tambahan untuk memasukkan ke dalam budget perekrutan. Isu kesetaraan gender, adanya keseimbangan gaji antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi topik yang ramai dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Individu berbeda gender yang diperlakukan tidak setara dapat menjadi kehilangan motivasi dan sering memahami untuk meninggalkan perusahaan. Hal ini menyebabkan peningkatan pergantian staf. Perbedaan generasi. Pada suatu tim dalam perusahaan seringkali terdapat tentang usia yang jauh. Ada banyak perbedaan generasi atau kesejahteraan generasi. Itu berpotensi menghambat diskusi, terutama topik tertentu. Agar dapat menjembatani kesenjangan antar generasi, coba promosikan budaya kantor, di mana semua pendengar tidak didengarkan dan pertahankan lingkungan kerja. Keyakinan yang bertentangan. Konflik bisa dapat muncul di tempat kerja karena dalam perbedaan keyakinan agama, misalnya agama Katolik, politik atau budaya, diskriminan dan prasangka seringkali masih terjadi di beberapa lingkungan perusahaan. Kemudian yang berikutnya, diskriminasi disabilitas. Karyawan dengan cacat fisik atau mental bisa jadi kesulitan di lingkungan kerja karena adanya tindakan diskriminasi. Dalam sebuah studi tentang disabilitas dan pekerjaan sebanyak 12% pengusaha merasa khawatir bahwa karyawan menentang disabilitas dapat mengambil lebih banyak waktu istirahat. Selain itu, ada 19% responden percaya pada mempekerjakan penyandang disabilitas yang membutuhkan biaya mahal karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menyesuaikan tempat kerja. Mengapa ketentangan diversity di lingkungan kerja? Mengatasi tantangan diversity di lingkungan kerja. 1. Identifikasi masalah. Buatlah tantangan mengenai diversity sebagai topik pembicaraan yang mendesak untuk diselesaikan. Pastikan topik ini segera mendapat solusi dari manajemen perusahaan. Pastikan masalah ini dibagikan di antara seluruh tim untuk mendapatkan umpan balik, rutinitas penilaian, dan mengevaluasi diversity dalam perusahaan dan melakukan perbaikan yang sesuai. Lihat yang kedua, libatkan seluruh tim. Saat meluncurkan strategi diversity, ada baiknya untuk melibatkan masukan di tempat lain di seluruh bisnis dan meyakinkan pertimbangan untuk memulai tim diversity secara internal untuk memastikan telah memenuhi standar maksimum dan berkinerja baik. Kemudian buat skema pendampingan. Lakukan semua prioritas untuk dapat membantu meningkatkan kepuasan karyawan dan mempertahankan toleransi atau talenta
terbaik sebagai salah satu strategi diversifikasi yang dapat diterapkan untuk memastikan semua karyawan merasa dilibatkan dan memiliki suara yang samar. Membuat program pelatihan, ya, buat pengembangan profesional yang jelas untuk semua karyawan. Menjembatani kesenjangan keterampilan digital antar generasi dengan cara memberikan pelatihan pembelajaran komputer atau menawarkan pelatihan bahasa bagi seorang yang bukan penutur asli bahasa Inggris misalnya, ya. Hal ini sangat penting terutama di dalam manajemen atau departemen sumber daya manusia agar dapat membantu memastikan mereka menunjukkan rasa simpati kepada rekan-rekan kerja yang dalam kesulitan. Yang berikut, memiliki karyawan bilingual atau multibahasa. Mempekerjakan staf multibahasa atau bilingual akan membantu menjembatani kesejahteraan antara budaya yang berbeda serta mengatasi pembatasan bahasa yang ada di antara karyawan berbahasa Inggris dan non bahasa Inggris. Menerapkan inisiatif untuk kesetaraan gender. Bisnis harus memiliki kewajiban untuk menunjukkan kesetaraan di lingkungan kerja dan mencegah diskriminasi gender ketika mempekerjakan laki-laki dan perempuan dengan pekerjaan yang sama, membayar gaji yang sama, dan menawarkan kesempatan dan promosi yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Mendorong lebih banyak perempuan untuk bekerja di bidang teknologi merupakan salah satu contoh utama lain dalam mendorong kesetaraan gender di semua peran pekerjaan. Ya, mengakomodasi karyawan disabilitas. Perusahaan harus tanggap terhadap karyawan disabilitas dengan menyediakan akses bagi penyandang disabilitas tersebut dan menawarkan inisiatif lain yang bisa membangun tempat kerja yang nyaman bagi penyandang disabilitas. Pastikan perusahaan bisa mengelola kesehatan mencatat karyawannya dan di lingkungan kerja. Cara meningkatkan keragaman dalam suatu organisasi. Yang pertama, membuat proses perekrutan lebih eksklusif dan mengundang orang-orang dengan karakteristik berbeda. Berikut ini ada 3 sasaran yang dapat ditindaklanjuti, yang dapat diterapkan untuk membuat proses perekrutan lebih inklusif. Yang pertama, rekrut dari beragam talent rekrut dari beragam talent pools. Berbentuk rekrutmen beragam talent pool akan memberi akses ke lebih banyak talenta. 2. Wawancara panel yang beragam. Tim rekrutmen lebih beragam akan lebih mempertahankan masalah keragaman. Dan yang ketiga, pelatihan kepekaan untuk wawancara. Berikan pelatihan bagi pewawancara Anda untuk membantu mereka menjadi lebih sadar akan masalah keragaman di tempat kerja. Yang berikut, satisfaction keragaman tempat kerja. Berikut adalah 2 statistik yang paling banyak dikutip terkait dengan pemanfaatan keragaman di tempat kerja. Yang pertama, menurut penelitian McKinsey, perusahaan dengan keragaman ras dan etnis mengungguli nomor industri sebesar 35%. Yang kedua, menurut survei yang dilakukan oleh Glassdoor, 67% pencari kerja mengatakan tenaga kerja yang beragam dipentingkan. Ketika mempertimbangkan tawaran pekerjaan dan 57% karyawan yang berpikir bahwa perusahaan mereka harus lebih beragam. Keuntungan menggunakan keragaman tempat kerja. 1. Ragam perspektif yang berbeda. 2. Peningkatan kreativitas. 3. Peningkatan pemecahan masalah. 4. Peningkatan keuntungan. 5. Peningkatan keterlibatan karyawan. 6. Penurunan pergantian karyawan. Dan yang terakhir, peningkatan hasil rekrutmen atau hasil rekrutan. Pentingnya keragaman di tempat kerja. Dalam pasar modern yang terhubung secara global,
Keragaman tempat kerja menjadi kebutuhan, bukan lambang perusahaan yang melambai untuk menunjukkan komitmen mereka dalam merangkul perbedaan. Sebagian besar perusahaan modern dapat menjual produk mereka ke seluruh dunia, menjangkau berbagai kelompok orang agar berhasil menciptakan mempresentasikan dan menjual produk mereka di pasar global ini. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang beragam. Demikian saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan tentang fairness and fairness and diversity in workplace. Jika ada yang kurang jelas, dapat menghubungi saya pada channel saya ini. Demikian saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada topik dan edisi lebih lanjut. Terima kasih.